Benar-benar nggak ada otak. Para pemuda ini ingin memperkaos mayat artis cantik guys. Alasannya adalah karena si mayat merupakan seorang selebgram cantik yang sangat populer, seksi, semlohai, aduhai, dan nggak ada obat tentunya. Mereka bekerja sama dengan perawat di sebuah rumah sakit tempat mayat sang artis akan diotopsi. Oke deh, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung bahas alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang petugas rumah sakit yang sedang membawa jasad artis cantik atau selebgram cantik bernama Anna Fritz. Dikabarkan Anna baru saja meninggal karena sebuah insiden misterius. Lalu terlihat dua orang pemuda di rumah sakit itu. Mereka adalah Ivan dan Javi. Itu Bon Jovi. Ini Javi. Oke, mereka berdua ini adalah teman akrab salah seorang perawat di rumah sakit tersebut yang bernama Pau. Setelah ngobrol sedikit demi sedikit, mereka kemudian menuju ke belakang rumah sakit untuk menikmati waktu istirahat Pau yang saat itu sedang shift malam. Seperti pemuda tersesat pada umumnya, mereka menikmati barang haram itu guys. Kemudian obrolan demi obrolan, akhirnya Pau ingin membuktikan bahwa jasad si selebgram cantik Anna Fritz baru saja tiba di rumah sakit ini untuk keperluan otopsi. Pihak keluarganya sengaja menyembunyikan keberadaan jasad si Anna untuk menghindari kerumunan massa. Akan tetapi, lihatlah apa yang dilakukan tiga remaja tolol ini guys. Diam-diam mereka mendatangi kamar mayat dan ingin sekali melihat kemolekan tubuh Anna Fritz yang dipuja-puja oleh netizen. Dan tanpa berlama-lama, Pau langsung menunjukkannya. 1, 2, 3. Kampret, gue ikut kaget asu. Ternyata si Pau hanya ngeprank kita semua guys. Dan setelah kejadian itu, nampak si Ivan sangat ingin mengucapkan salam olahraga pada si Pau. Akan tetapi sebelum digebukin dua orang temannya itu, akhirnya Pau menunjukkan jasad si artis selebgram cantik Anna Fritz. Ini dia. Si Ivan pun dengan tidak sabar menarik spray yang menyelimuti jasad Anna Fritz dan ingin sekali melihat jeroan onderdil milik sang selebgram tersebut. Padahal ya sama aja sih, di OnlyFans lebih banyak yang masih hidup dan bisa dia nikmati secara live, ya kan? Benar kan? Tapi namanya juga pemuda tersesat. Dan ini tersesat banget kayaknya. Perlu ditobatkan segera ini orang. Setelah cukup lama menikmati pemandangan bukit, lembah, semak-semak, dan jalanan yang mulus tanpa geronjalan sedikit pun, Ivan mulai berpikir kreatif guys. Kini dia ingin sekali menjelajahi lebih dalam lagi, mengeksplor kedalaman semak-semak yang membuatnya penasaran selama ini. Karena selama ini dia hanya bisa melihat sang selebgram dari sosial media. Akhirnya dia sekarang bisa melihatnya secara langsung meskipun sudah berupa jasad. Ivan dan Pau mulai mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk memasukkan batang pipa PVC ke dalam sumur mati guys. Si Pau menjawab bahwa sumur mati sama saja dengan sumur hidup, hanya saja tidak ada airnya. Ya, jadi harus menggunakan air dari luar. Anjing bener nih orang. Jadi si Ivan dan Pau bisa dipastikan 100% brengsek, sedangkan Javi hanya setengah brengsek karena dia satu-satunya orang yang masih waras di ruangan itu. Javi mengajak mereka semua pergi dan mencari orang hidup saja. Waras sih dia ini. Akan tetapi rasa penasaran Ivan dan Pau sudah berada di ujung tanduk. Mereka siap melakukannya bergantian. Wow, bergantian. Dan karena si Ivan ini merasa paling oke, dia pun melakukan aksinya duluan. Sementara Pau dan Javi mengintipnya dari ruangan sebelah. Ivan pun melakukan aksi bejatnya itu dengan durasi yang singkat, padat, dan jelas guys. Dia merasa sangat puas karena sudah melakukannya kepada sang selebgram cantik itu. Kemudian tak lama, Pau kemudian juga bergegas untuk pergantian pemain, di mana si Pau ini tidak sama sekali menghiraukan bahwa di sana ada jejak si Ivan yang tentu saja masih fresh guys. Mungkin masih hangat gitu. Namun berbeda dengan Ivan yang to the point, Pau melakukannya dengan sedikit intro guys. Dia memulai dari ujung kaki sang selebgram itu, step by step. Jadi dia lebih main rapi guys. Kemudian Pau pun melakukannya dengan seksama.
Namun di tengah-tengah aksinya, sang mayit merasakan ada gempa tektonik yang sangat kencang. Jasad sang selebgram kemudian membuka matanya dan mengagetkan si Pau seketika itu juga. Dan sesuatu yang di luar Nurul terjadi guys. Ternyata sang selebgram hanya mengalami mati suri atau kematian sementara yang dalam bahasa medis disebut Lazarus phenomenon. Peristiwa ini tentu sangat-sangat mengagetkan mereka bertiga. Ya iyalah, mereka yang berada di TKP tentu masih bingung apakah dia mati suri atau keenakan minta nambah sekali lagi. Jawabannya ya jelas mati suri lah guys. Akan tetapi si Ana di sini masih tidak bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya secara langsung. Dan dia juga tidak bisa berbicara ataupun berteriak. Kemudian di tengah-tengah mereka saling melempar tuduhan, tibalah seorang petugas kamar mayat yang sempat memberikan harapan pada Anna Fritz. Dan karena si Ana ini belum bisa ngapa-ngapain alias setengah lumpuh, akhirnya satu-satunya kesempatan itu pun terlewatkan begitu saja. Tiga orang ini pun kebingungan dan harus ngapain dan harus diapain ini selebgram. Si Ivan punya ide yang sedikit gila tapi masuk akal, yaitu bunuh saja si Ana. Toh dia juga sebenarnya udah dikira mati. Masuk akal juga, karena kalau dibiarkan hidup itu sama saja membiarkan Ana untuk membocorkan pada publik tentang kelakuan brengsek mereka. Javi pun menentang keras rencana si Ivan ini guys, karena dia berada di posisi yang menguntungkan. Javi adalah orang satu-satunya yang tidak memperkaos si Anna Fritz. Jadi dia sudah sepantasnya menyandang gelar Superman. Karena dengan menyelamatkan Ana, bisa jadi suatu hari Ana akan datang kepadanya dan berterima kasih dan menawarkan diri untuk sama saja nih si Javi, brengsek juga otaknya. Enggak guys, jadi si Javi ini emang berhati mulia. Javi sudah siap pasang badan untuk membela Ana. Dia siap berduel dengan Ivan jika Ivan menghalanginya. Dan benar saja, Javi langsung kikuk melawan si Ivan ini. Aduh, kirain jago nih orang. Melihat Javi yang sudah tak sadarkan diri, mereka berdua membawanya ke ruang perawat guys. Namun mereka bertiga masih terjebak di kamar mayat itu dan tidak bisa keluar. Ana juga dimasukkan ke ruangan itu karena perlahan dia mulai bisa melakukan hal-hal yang lain. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Pau cepat-cepat membersihkan bekas duel antara Javi dan Ivan. Dan singkat cerita, datanglah seorang perawat rekan kerja si Pau. Dan hampir saja dia mengetahui bahwa ada kejanggalan suara dari ruangan sebelah guys. Akan tetapi Ivan berhasil membungkam mulut si Ana sehingga kesempatan kedua itu pun terlewatkan kembali. Hanya dalam beberapa saat saja Javi mati karena kehabisan darah saat berduel dengan Ivan. Dan suasana pun semakin mencekam di dalam kamar mayat itu guys. Pau yang di sana sudah kena mental, dia mulai goyah dan ingin menyelamatkan sang selebgram. Akan tetapi Ivan tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi si Pau ini ngikut aja deh apa yang diperintahin Ivan. Saat mereka kembali ke kamar, tiba-tiba mereka memergoki Ana yang sedang menelpon ayahnya menggunakan HP iPhone 15 Pro Max milik si Javi. Mengetahui hal itu, Ivan dan Pau tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah melihat masa depannya di dalam dinginnya penjara. Mereka tidak mengira jika Ana sudah bisa bergerak seleluasa itu. Dan tidak ada pilihan lain selain kooperatif. Dengan menyerahkan diri mungkin bisa mengurangi tuntutan mereka nantinya di pengadilan. Mereka pun membawa Ana untuk keluar dari rumah sakit ini. Namun di tengah perjalanan ada panggilan telepon dari ayah si Ana. Dan dengan sigap Ivan menutupi aksinya itu. Kini Ivan tahu bahwa Anna Fritz hanyalah mengarang cerita. Ayahnya tadi belum pernah mengangkat teleponnya dan dia belum menceritakan tentang kejadian ini. Sehingga kejadian ini belum ada satupun orang luar yang tahu. Dan hal ini pun otomatis membuat Ivan jauh lebih murka. Singkat cerita, saat Ivan sedang turun untuk mencari bak sampah untuk membawa mayat si Javi, itulah kesempatan Ana untuk kabur karena di sini Pau sedang sibuk untuk mempersiapkan mayatnya biar bisa dibawa ke bawah. Dan dengan kondisi yang masih setengah lumpuh, dia memaksakan untuk mencari jalan keluar, guys. Se te ha escapado, imbécil! Setelah cukup lama bermain kucing-kucingan, akhirnya Ana mencapai lift dan bersiap untuk turun. Namun naas,
Dewi Fortuna masih memihak kepada Ivan yang memergokinya. Dia pun membawanya kembali ke kamar mayat itu secara kasar dan brutal, guys. Ivan dan Pau kembali cekcok dan Ivan menyuruh Pau untuk menghabisi Ana dengan cara menutupnya dengan bantal. Akan tetapi Pau menolaknya karena Pau pada dasarnya tidak sebrengsek kayak si Ivan. Akhirnya Ivan pun memutuskan untuk membantu Pau dan mereka pun melakukannya berdua. Dan ya udah deh, Ana menghembuskan nafas terakhirnya. Dan mayat Javi pun dimasukkan ke dalam bak sampah oleh Ivan dan Ivan OTW membuangnya ke bawah, guys. Saat itu hanya tinggal Pau yang sedang membersihkan jasad Ana, tentu untuk menghilangkan jejak kelakuan mereka. Dan saat semua sudah beres, Pau seperti merasa ada yang aneh. Dia ingin memastikan sekali lagi kondisi sang selebgram itu, guys. Dan tada! Si Ana masih hidup, guys. Ya, akan tetapi Pau memintanya untuk tetap berpura-pura mati untuk mengelabui si Ivan, sehingga nantinya dia bisa pulang tanpa diketahui Ivan. Dan singkat cerita, Ivan telah kembali dari membuang mayat si Javi. Dan dia ingin sekali memastikan bahwa Ana sudah benar-benar meninggoy. Dia terus-menerus mengintimidasi Pau agar tidak membocorkan kejadian pada malam itu, guys. Dan setelah itu, mereka berdua pun bisa pergi dari kamar mayat tersebut. Hati Ivan pun sudah tenang karena Ana sudah mati. Kemudian di tengah-tengah nungguin lift, Ivan menyadari bahwa kartunya tertinggal di kamar mayat itu, sehingga dia pun bergegas kembali tanpa menghiraukan Pau. Dan alangkah kagetnya dia, Ivan memergoki Ana yang sudah bisa mengenakan pakaiannya sendiri. Ivan pun kembali naik pitam dan menyalahkan Pau karena dia merasa Pau sudah mengkhianatinya. Tanpa perlawanan, Pau dihajar oleh Ivan. Akan tetapi hal yang sangat mengejutkan di sini, guys, Ana dengan nekat menggunakan gunting bedah untuk membunuh Ivan. Oke, bagian ini saya sensor. Dan singkat cerita, Ana juga menusuk Pau hingga tewas. Dan dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gunting yang sama. Ending yang sangat membogengkan. Oke, itu tadi alur cerita film The Corpse of Anna Fritz, sang selebgram viral yang karena kecantikan parasnya. Kami memberikan rating 8,9 atas film ini karena memiliki alur cerita yang cukup menarik. Tinggalkan like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus bisa membawakan hiburan untuk kita semua, guys. Dan terima kasih sudah nonton. See you guys in the next video.